Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ferdinand Akbar Gunadi dengan NIM akhir 110. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi 2 yaitu review spektrometri UV visible, review materinya ya. Baik, yang pertama ada soalnya yaitu jelaskan prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar dari spektrofotometri UV visible adalah pengukuran serapan atau absorbansi cahaya oleh suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu di daerah ultraviolet. Kalau ultraviolet itu 200 sampai 400 nanometer dan kalau visible 400 sampai 800 nanometer. Cahaya dengan panjang gelombang tertentu diserap oleh elektron dalam molekul, sehingga terjadi transisi elektron dari tingkat energi rendah ground state ke tingkat energi lebih tinggi, yaitu excited state. Besarnya absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat menurut hukum Lambert-Beer. Itu rumusnya A sama dengan epsilon dikali B dikali C. Di mana A itu absorbansi, epsilon itu absorptivitas molar, B itu panjang lintas cahaya atau kuvet, C itu konsentrasi. Artinya semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar absorbansinya. Baik, yang kedua yaitu jelaskan senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Hanya senyawa yang memiliki kromofor, gugus penyerap cahaya, dan ausokrom, gugus penambah intensitas serapan. Senyawa yang cocok dianalisis yaitu yang pertama ada senyawa dengan ikatan rangkap terkonjugasi, contohnya butadiena dan karotenoid. Yang kedua ada senyawa aromatik, contohnya benzena, fenol, dan anilin. Yang ketiga ada senyawa dengan gugus karbonil, contohnya yaitu aldehid dan keton. Selanjutnya ada senyawa dengan gugus heteroatom yang memiliki elektron bebas, contohnya nitrobenzena dan amida. Dan yang terakhir itu senyawa berwarna atau kompleks logam, contohnya FeSN2. Soal yang ketiga yaitu selanjutnya jelaskan senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Yaitu ada 3 ya, orbital sigma, orbital pi, dan orbital non-ikatan. Yang pertama orbital sigma, orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Contoh ikatannya itu ikatan tunggal. Lalu yang kedua adalah orbital pi. Orbital yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Contohnya itu ikatan rangkap pada etena. Lalu yang terakhir ada orbital non-ikatan. Orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya atau elektron tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital non-ikatan. Contohnya itu pasangan elektron bebas pada atom O dalam H2O atau N pada amina. Lalu soal selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang atau lambda maksimum. Efek konjugasi yang pertama itu. Semakin panjang sistem konjugasi, semakin kecil energi transisi atau lambda maksimum bergeser ke arah panjang gelombang lebih besar atau disebut juga redshift atau baktochromic shift. Lalu selanjutnya ada pelarut. Pelarut polar dapat menstabilkan tingkat energi tertentu dan menyebabkan pergeseran spektrum. Lalu yang ketiga ada pH larutan. Perubahan pH dapat mempengaruhi bentuk ionik senyawa dan menggeser lambda maksimum. Lalu yang terakhir ada substituen. Gugus donor elektron menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar, sedangkan gugus menarik elektron dapat menyebabkan pergeseran ke arah lebih kecil atau disebut juga blue shift atau hypsochromic shift. Soal selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan instrumentasi spektrofotometer UV visible beserta fungsinya. Komponen utama spektrofotometri
spektrofotometri visible, yang pertama sumber cahaya. Lampu deuterium untuk UV 200 sampai 400 nanometer. Lalu ada lampu tungsten atau tungsten halogen untuk visible 400 sampai 800 nanometer. Jadi untuk UV itu pakai yang lampu deuterium. Kalau yang untuk visible tungsten halogen. Soalnya beda rentangnya juga. Kalau yang untuk UV itu 200 sampai 400, kalau untuk visible 400 sampai 800. Lalu yang kedua ada monokromator, memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tunggal atau menggunakan prisma atau kisi difraksi. Yang ketiga ada kuvet, tempat sampel. Biasanya terbuat dari kuarsa untuk UV atau kaca untuk visible. Yang keempat ada detektor, mendeteksi intensitas cahaya yang melewati sampel, misalnya fotodiode atau photomultiplier tube. Sistem pembaca dan pencatat atau display, menampilkan data absorbansi atau transmitansi. Lalu selanjutnya ada jelaskan prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Analisis kualitatif berdasarkan posisi puncak serapan atau lambda maksimum yang khas untuk setiap senyawa atau gugus kromofor tertentu dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa. Sedangkan analisis kuantitatif berdasarkan hubungan linier antara absorbansi dan konsentrasi, hukum Lambert-Beer dari kurva kalibrasi antara absorbansi versus dengan konsentrasi standar. Konsentrasi sampel dapat dihitung. Baik, untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihannya yaitu ada cepat, mudah, dan relatif murah. Yang kedua, memerlukan sampel dalam jumlah kecil. Ketiga, dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Dan yang terakhir ada sensitivitas yang cukup tinggi. Itu untuk kelebihan. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama hanya dapat digunakan untuk senyawa yang menyerap cahaya UV atau visible. Yang kedua ada interferensi dari pelarut atau zat lain yang dapat mempengaruhi hasil. Dan yang ketiga kurang spesifik dibandingkan metode lain seperti apa? PLC dan infrared. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.